Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama kembali di dalam persekutuan doa kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berserah dulu. Mari kita menaikkan pujian yang pertama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan untuk bersatu di dalam doa. Terlebih dahulu Bapa, kami akan kembali merenungkan sebagai firman Tuhan. Bila Kau yang menyertai kami dan melalui firman Tuhan Kau kembali berbicara kepada kami supaya kami lebih mengerti tentang Tuhan dan kami lebih mengenal akan Tuhan, apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bisa waktu ini hanya di dalam bimbingan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Tuhan berkasih dan Tuhan, setahun yang lalu, tepatnya tahun 2019, berketepatan pada saat pemilihan presiden, di mana kita tahu persaingan ketat antara calon presiden Jokowi dan juga calon presiden Prabowo. Ya, kita tahu pada akhirnya Bapak Jokowi yang memenangkan pemilihan ini dan beliau menjadi presiden. Nah, kita tahu dalam persaingan seperti ini dan bisa dikatakan bahwa Jokowi dan Bapak Prabowo adalah musuh buyutan, gitu ya, saling bersaing, saling fight di dalam pemilihan tersebut. Dan terakhir, setelah Pak Jokowi menang, suatu hal yang mengejutkan kita semua, di mana Pak Jokowi malah memilih Bapak Prabowo menjadi salah satu menteri di dalam kabinet yang dia pimpin. Nah, peristiwa ini pernah terjadi, ya. Oleh sebab itu mereka menyangkutkannya ataupun mereka menyamakannya suatu peristiwa pada saat Presiden Lincoln bersaing
dengan lawannya yaitu William Seward. Dan sama halnya itu terjadi sampai kalau kita baca beritanya, Seward mengatakan Lincoln adalah monyet. Dan dalam persaingan tersebut, Seward mengatakan Lincoln itu monyet. Tapi pada akhirnya pada saat Lincoln terpilih menjadi presiden Amerika pada saat itu, Lincoln malah mengangkat Seward menjadi salah satu menteri di kabinetnya, yaitu menteri luar negeri yang sangat penting pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sepertinya hal ini mustahil bagi pandangan manusia, tapi inilah yang sudah terjadi dalam sejarah manusia. Nah, hal-hal lain juga yang tidak kita terpikirkan terjadi, ya, kalau kita melihat sejarah dan berita-berita yang lain, kita bisa tahu, ya, kalau Bapak Ibu mengenal ini, yaitu John Kay. Ya, John Kay dia adalah pembunuh paling bengis, ya, di Jakarta. Ya, kini tobat jadi pendeta. Bayangkan, seorang pembunuh paling bengis, tetapi akhirnya dia bertobat dan menjadi pendeta. Bagi kita mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Ya. Lalu ada yang kenal ini? Ya, ini adalah Agus Sutikno. Ya, Agus Sutikno yang dikenal sebagai pendeta jalanan. Ya, dia adalah pendeta jalanan. Ya, dengan perawakannya, dengan tubuhnya yang penuh tato, orang nggak sadar, orang nggak percaya dia adalah seorang pendeta. Ya, dengan wajahnya yang demikian, bisa kita bayangkan, bisa kita pikir harusnya dia itu seorang berandalan di jalanan. Tapi betul dia adalah seorang pendeta yang memperhatikan para gelandangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini siapa? Ini adalah Daud Tony, yang adalah seorang dukun, pada akhirnya bertobat dan menjadi pendeta dukun. Diwariskan oleh papanya atau oleh kakeknya yang menjadi seorang dukun, tapi pada akhirnya Tuhan memanggil dia dan dia bertobat menjadi pendeta. Lalu ini lagi, ada yang kenal? Dia adalah Khairul Anwar, dulunya bandar narkoba. Wah, kalau kita dengar bandar narkoba, otomatis sudah terlibat di dalam narkoba. Tetapi sekarang dia seorang pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, bagi kita mengatakan mustahil, ya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang Tuhan inginkan, Dia ingin lakukan, Dia pasti lakukan. Ya, demikian juga pada malam hari ini di dalam firman Tuhan, kita melihat seorang tokoh yang juga dipanggil oleh Tuhan dan menjadi pengikutnya, yang awalnya dia adalah seorang pembunuh, seorang penyiksa, dan dia seorang pemimpin yang gila kita katakan. Nah, mari kita baca satu berikut firman Tuhan yang kita ambil di Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 12. Saya akan baca untuk kita semua. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini suatu peristiwa yang sudah kita kenal dan sering kita dengar beritanya, di mana pada saat Tuhan datang langsung dan menghadap Saulus, dan di mana kita tahu awalnya si Saulus ini adalah seorang panglima yang sangat kejam, yang sengaja menangkap pengikut-pengikut Kristus, bahkan memenjarakannya, bahkan menyiksanya. Dan pada akhirnya pada saat dia berjalan ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus langsung. Di sana dia bertobat
Dan pada awalnya pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menjadi buta dan menuju ke Damsyik. Di Damsyik Tuhan memanggil Ananias ya, untuk menumpangkan tangan sehingga Paulus kembali bisa melihat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam peristiwa ini kita melihat apa? Yang pertama, ada dua tokoh selain Paulus. Dua tokoh selain Paulus yang akan kita perhatikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah Yudas, Yudas, dan yang kedua adalah Ananias. Siapa kedua tokoh tersebut? Nah, yang pertama pada saat Rasul Paulus yang pada saat itu sudah bertobat, ya, percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi buta. Dalam perjalanan ke Damsyik, sampai di Damsyik, dia di rumahnya Yudas, dan di rumahnya bagaimana Roh Kudus untuk memimpinnya, dia sampai di rumah seseorang yang bernama Yudas dan di sana. Setelah dia di rumah Yudas, lalu Tuhan memanggil Ananias ya, untuk berkunjung ke rumah Yudas ini menjumpai Rasul Paulus ya, dan untuk menumpangkan tangan supaya Rasul Paulus bisa kembali melihat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertama marilah kita sama-sama renungkan ya, apa yang terjadi dengan Rasul Paulus, dengan Yudas, dan dengan Ananias. Di sini kita melihat. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, Yudas. Tentu pada saat peristiwa Rasul Paulus bertobat, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia ada di rumah Yudas, tentu bukan Yudasnya murid Tuhan Yesus, dan itu yang harus kita ketahui, Yudas yang lain. Tetapi Tuhan memakai Yudas ini ya, untuk ikut menolong Rasul Paulus. Kita tahu Yudas pada saat dia menjadi murid Tuhan Yesus, dan dia tergolong seorang murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dan bisa dikatakan satu tokoh ataupun seseorang yang dibenci, dan dibenci oleh kita, dibenci oleh sesamanya mungkin, tetapi yang sebenarnya Yudas sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang kedua yaitu Ananias. Ananias kita tahu dia adalah seorang yang pernah membohongi Roh Kudus ya, saat dia dengan istrinya menghitung akan penjual tanah ya, lalu yang seharusnya disetor diserahkan ya, kepada Tuhan, tetapi mereka menahan sebagian hasil penjualan tersebut. Akhirnya pada saat Rasul Paulus sendiri bertanya kepada Ananias berbohong, dan dia langsung jatuh dan meninggal. Nah, lalu dalam peristiwa ini, Ananias yang disebut dipanggil Tuhan untuk menopangkan tanah dan menyembuhkan mata Rasul Paulus, tentu bukan Ananias yang berbohong kepada Roh Kudus lalu jatuh dan meninggal, Ananias yang lain. Tetapi dalam peristiwa ini, dalam berikut ini, yang ingin saya bukitkan, yang ingin saya katakan adalah Tuhan memakai Ananias yang di dalam satu waktu yang berbeda, dan dia adalah seorang pembohong, bahkan berani berbohong kepada Tuhan. Tetapi dalam peristiwa ini Ananias dipakai Tuhan untuk menolong Rasul Paulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sepertinya ini suatu berita sindiran kita bisa katakan, tetapi yang penuh sukacita. Maksudnya di sini Tuhan sengaja di dalam perencanaan Tuhan sendiri memakai nama Yudas dan nama Ananias, yang sebenarnya nama ini tergolong nama yang tidak disukai, ya, nama yang dibenci, tetapi malah dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menolong Rasul Paulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam peristiwa ini malam hari ini marilah kita merenungkan, kita janganlah melihat seseorang itu dari perawakannya
ataupun dari namanya, ataupun dari status yang mungkin dia dulu pernah jadi penjahat, mungkin dia dulu suka menipu, mungkin dia dulu jahat. Tetapi marilah kita menyerahkan bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang mungkin terjadi, semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Jika Tuhan mau, maka tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini satu tanda bagi kita ya, bahwa seseorang yang bertobat seperti Rasul Paulus sendiri, pertama kali dia bertobat, pertama kali dia langsung bertemu dengan Tuhan Yesus dan percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tanda pertama adalah berdoa. Jadi pada saat itu, setelah Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertobat, dia berdoa. Kenapa Rasul Paulus berdoa? Ya, ada dua hal, ada dua poin yang mau kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, dia berdoa karena dia menyadari akan kedaulatan Allah. Orang yang berdoa, orang yang datang ke hadapan Tuhan adalah orang yang menyadari akan kedaulatan Allah. Pada saat kita datang ke hadapan Tuhan berdoa, kita mau mengakui bahwa segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Segala yang terjadi ada di dalam kuasa Tuhan. Artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan yang memegang kendali. Ya, pada saat kita berdoa, itu artinya bahwa kita menyadari dan kita mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu. Pada saat Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menyadari segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Bahkan dia menyadari dirinya sendiri pun tidak berdaya pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang berdoa menyadari akan hubungan erat antara Allah dengan manusia. Orang-orang yang percaya yang datang ke hadapan Tuhan berdoa adalah orang-orang yang menyadari bahwa betapa pentingnya hubungan antara kita manusia dengan Tuhan. Kenapa? Pertama, karena kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Kedua, karena kita manusia, hidup kita ada di tangan Tuhan. Selamanya kita mengandalkan Tuhan. Tuhan lagi berkuasa. Jadi hubungan erat antara Allah dan manusia itu harus kita perhatikan. Ya. Intinya adalah bahwa kita manusia tidak bisa terlepas dari Tuhan. Selamanya kita butuh Tuhan. Kenapa? Kita harus menyadari dan kita harus mengakui bahwa kita lemah dalam usaha. Kita butuh Tuhan. Seseorang yang menganggap dirinya hebat sekali, merasa dia punya posisi yang paling tinggi, merasa dia kaya sekali, merasa dia sangat berpendidikan dan bijak sekali, ujung-ujungnya tetap butuh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, malam hari ini marilah kita renungkan pribadi kita masing-masing. Kita datang berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan, bahwa kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa. Yang kedua, bahwa kita dan Tuhan memiliki satu hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Artinya bahwa kita tidak bisa terlepas dengan Tuhan. Demikian juga hal-hal yang terjadi dengan beberapa contoh yang di depan tadi yang saya sebutkan, ya. Siapa seorang pembunuh, seorang dukun, seorang bandar narkoba, akhirnya bertobat dan datang ke hadapan Tuhan. Dan ini semua terjadi juga atas kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Bagi kita tidak mungkin, bagi kita aneh, tetapi bagi Tuhan tidak selama itu adalah keinginan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih
terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini, dan di mana pada saat Tuhan memanggil Rasul Paulus yang awalnya adalah seorang pemimpin yang keji, yang menyiksa, menangkap para pengikut Kristus, tapi akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana juga Tuhan memakai Yudas dan Ananias yang awalnya dari peristiwa-peristiwa yang lain kita tahu Yudas seorang pengkhianat dan Ananias adalah seorang yang berani berbohong kepada Paulus. Tetapi Tuhan memakai nama ini untuk ikut di dalam pelayanan menolong Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah di dalam seluruh kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita serahkan ke dalam kedaulatan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu sekali lagi pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan melalui firman Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil Rasul Paulus menjadi saksi Tuhan, menjadi murid Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan. Yang awalnya kami ketahui bahwa Paulus adalah seorang pemimpin yang keji, yang menyiksa para pengikut Kristus, tetapi Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga terhadap Yudas dan Ananias, Tuhan juga pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah melalui pembelajaran pada malam hari ini kami mengerti bahwa segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Tuhan sendiri, dan kami melihat bahwa kami sebagai manusia yang lemah memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni kelemahan kami selama ini. Jika kami selama ini lalai, jika kami selama ini terlalu mementingkan diri sendiri, bahkan merasa diri kami hebat, tetapi biarlah melalui peristiwa ini Bapa, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Kuasa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami akan masuk di dalam doa syafaat kami. Biarlah Engkau yang terus menyertai kami, mendengarkan kami, dan biarlah setiap doa kami yang kami panjatkan Engkau genapi sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam pokok-pokok doa, mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang kedua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
sekolah minggu, supaya mereka boleh mempersiapkan dirinya untuk melayani Tuhan. Kita juga bersama-sama mendoakan tim rekaman ibadah online di Emeritus, Laus Seleni dan Laus Elizabeth. Kita doakan supaya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita juga berdoa untuk pengkhotbah di minggu ini ada contoh Tommy, kiranya Tuhan yang memberkati waktu persiapan beliau. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan jika hari ini kami boleh kembali bersekutu walaupun terbatas hanya lewat media online. Kiranya Tuhan yang menolong supaya kami dapat terberkati dengan persekutuan yang ada. Kami juga rindu berdoa ya Bapa untuk setiap persekutuan yang akan diadakan di gerejamu secara online, mulai dari sekolah minggu dan juga KU dan juga PRMI. Kiranya Tuhan yang menolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap jemaatmu. Kami juga rindu berdoa ya Bapa untuk setiap jemaatmu yang terlibat di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan, memberikan hati yang siap untuk melayani Tuhan di dalam segala kondisi dan situasi. Berdoa juga untuk Laus Seleni dan Laus Elizabeth yang telah menolong kami selama merekam video online ini. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan juga selalu sukacita di dalam melayani Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapak, kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk contoh Tommy yang akan berkhotbah di dalam minggu ini. Tuhan yang menolong supaya melalui apa yang dikhotbahkan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan dan mengubahkan serta memperbaharui hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita juga akan berdoa bagi sekolah kita metode 11. Kita doakan agar orang tua dapat bekerja sama dalam hal administrasi sekolah. Kita juga doakan agar tahun ajaran baru dapat berjalan sesuai dengan rencana dan setiap pihak dapat mendukung program sekolah di tahun ajaran yang baru ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami, sekolah metode 11. Kiranya Tuhan yang terus menyertai sekolah ini di dalam setiap program, visi dan misi. Kiranya nama Tuhan selalu dimuliakan di dalam sekolah metode 11 ini. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap permasalahan yang ada akibat terdampak dari corona ini. Salah satunya adalah kami harus melakukan pembelajaran online. Kiranya Tuhan yang menolong supaya di dalam setiap proses yang ada, Tuhan yang menolong supaya setiap orang tua siswa juga boleh bekerja sama di dalam hal administrasi sekolah. Biarlah setiap kami juga boleh dengan hati yang tulus dan bersukacita juga boleh menjalankan kewajiban dan tugas kami selama kami mengajar di sekolah ini. Kiranya Tuhan juga yang menolong ya Bapak. Kami juga rindu berdoa untuk tahun ajaran baru di sekolah ini. Rencana kami adalah bahwa sekolah ini bisa mulai tahun ajaran baru sesuai dengan jadwal, tapi kami kembalikan lagi semuanya ke dalam rancangan dan tangan kasih Tuhan. Kami juga rindu berdoa ya Bapak untuk setiap pihak yang terlibat di dalam tahun ajaran baru ini boleh mendukung sekolah metode 11 dengan baik. Kiranya setiap kami boleh terbeban untuk berdedikasi dan bertanggung jawab di dalam profesi kami sebagai guru di metode 11. Terima kasih Bapak di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari sama-sama kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita doakan agar Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan bisa mengambil kebijakan yang tepat dalam menangani penyebaran virus COVID-19. Kita juga doakan agar situasi Indonesia dapat tetap terkendali dan setiap rakyat mau menaati peraturan pemerintah dan protokol kesehatan yang berlaku. Kita juga doakan agar kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi dunia ini dalam menghadapi pandemi ini. Juga kiranya agar vaksin dari COVID-19 dapat ditemukan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, kami juga rindu berdoa bagi negara kami ya Tuhan. Engkau melihat pemerintahan kami, Engkau melihat pemimpin-pemimpin bangsa kami juga sedang ada dalam kondisi yang tidak mudah untuk menetapkan sebuah kebijakan menanggulangi virus ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap pemimpin kami, memberikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan dan hati yang mau terus memikirkan bagaimana solusi untuk menanggulangi virus ini ya Bapak. Bapak, kami juga rindu berdoa kiranya Engkau terus memimpin pemerintahan kami, memberikan kepada mereka kesehatan juga Tuhan yang terus menolong, menyertai mereka agar dalam setiap keputusan yang dihasilkan itu boleh tepat sasaran, baik keputusan soal bantuan atau keputusan soal physical distancing itu boleh menjadi suatu keputusan yang tepat sasaran. Kami juga rindu ya Bapak, sebagai rakyat Indonesia kami melihat ada begitu banyak rakyat yang mengabaikan peraturan dari pemerintah. Kami rindu berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesadaran kepada setiap kami untuk boleh bijaksana di dalam bertindak. Kiranya di dalam
kondisi ini kami boleh menaati peraturan yang telah pemerintah keluarkan, karena kami yakin percaya Bapa, pemerintah mengeluarkan peraturan yang baik untuk setiap kami. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, berikan kesadaran hati dan hati yang tergerak untuk melakukan apa yang benar. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk seluruh dunia ini yang sedang menghadapi virus corona ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan jalan keluar. Kami juga rindu vaksin dari virus ini boleh segera ditemukan sehingga penyebaran virus ini boleh dihentikan. Tetapi ajarkan kami tunduk kepada rencana dan kehendak Tuhan, karena kami yakin dan percaya ya Bapa, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita juga berdoa bagi jemaat lansia di GMI Titus. Kita berdoa bagi Ailai Kim, Ailai Swan, Ayu Hong Chingi, dan Mama Bang Rafe. Kita doakan juga Aceh Bunkiat dan istri. Doakan Aceh Ame, Aceh Awet, dan Aceh Hong Chai. Kita juga doakan Mama Bu Eli dan Mama dari Ciliting. Kiranya setiap jemaat lansia di GMI Titus selalu diberikan kesehatan, sukacita dan iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah memasuki usia lansia. Kiranya Tuhan yang menolong supaya di dalam usia yang tidak muda ini Kau selalu berikan kesehatan, Kau selalu berikan kekuatan. Berdoa untuk Ailai Kim dan Ailai Swan, Tuhan yang terus menguatkan mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Ailai Swan yang juga harus terus bekerja, dan kiranya Tuhan yang menolong supaya di dalam pekerjaannya Tuhan yang terus memelihara mereka. Berdoa juga ya Tuhan untuk Ayu Wang Ciki dan Mama dari Bang Rafi, kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita dan iman yang terus bertumbuh daripada Tuhan boleh ada bersama-sama dengan mereka. Juga berdoa untuk Aceh Bunkiat dan istri, Tuhan yang juga terus menguatkan iman mereka, Tuhan yang terus menyertai kehidupan mereka dan memelihara mereka dan keluarga besarnya. Berdoa juga untuk Aceh Ame, Aceh Awet, dan Aceh Hong Chai, Tuhan yang menolong di dalam masa tua ini, biarlah mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. Berdoa juga untuk Mama dari Bu Eli dan Mama dari Ciliting, Tuhan yang terus memberikan sukacita, bahkan Tuhan yang terus karuniakan iman yang terus bertumbuh. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Mama Ciliting Kau anugerahkan iman supaya boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga mari berdoa secara khusus bagi jemaat GMI Titus. Yang pertama, kita doakan agar jemaat GMI Titus dapat terus teguh dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Kita juga doakan bagi setiap jemaat agar tetap kuat dalam menghadapi segala permasalahan hidup yang terjadi. Kita juga mendoakan bagi jemaat yang sedang bergumul dalam iman kepercayaannya, baik yang bergumul karena masih ragu, baik yang bergumul karena tidak ada dukungan dari keluarga untuk menjadi pengikut Yesus, baik juga yang bergumul di dalam mengalami kekeringan rohani. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi setiap mereka dan terus menguatkan iman mereka. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat di GMI Titus ini. Kiranya Tuhan di dalam segala hal yang terjadi di dalam hidup mereka, kami rindu bahwa jemaat GMI Titus memiliki iman yang terus bertumbuh, semakin mengenal Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan dan Tuhan yang menganugerahkan iman, kiranya Kau berikanlah pertumbuhan iman kepada jemaat di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami boleh mengalami senantiasa kasih, setia dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh memiliki pengalaman-pengalaman iman bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami boleh terus mengingat pengalaman itu di dalam menghadapi berbagai hal yang akan terjadi di dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul di dalam permasalahan yang terjadi dalam hidup mereka. Ada yang bermasalah dalam ekonomi, bermasalah dalam relasi dengan keluarga, bermasalah dengan relasi suami istri, bermasalah dengan relasi antara orang tua dan anak. Apapun masalah yang mereka hadapi ya Bapak Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Allah yang tahu betul apa yang terjadi dalam hidup jemaat-Mu hari lepas hari. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang menguatkan mereka di dalam segala permasalahan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Dan biarlah melalui permasalahan-permasalahan ini mereka boleh semakin bertumbuh, semakin berserah, semakin percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya ada waktu dan saat yang Tuhan tetapkan untuk menyelesaikan setiap masalah yang
terjadi dalam hidup kami. Kiranya kami boleh sabar menantikan jawaban Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaatmu yang hingga hari ini masih bergumul dengan iman percayanya. Mereka yang masih ragu-ragu, kiranya Tuhan yang kuatkan. Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan untuk mereka boleh teguh di dalam iman kepada Engkau. Untuk mereka yang ingin mengikut Engkau tetapi tidak mendapatkan dukungan dari keluarga mereka, Tuhan Engkau yang membukakan jalan keluar. Engkau bahkan menyelamatkan mereka dan keluarganya ya Bapa, memberikan anugerah iman kepercayaan kepada mereka. Sehingga di dalam pergumulan ini pun setiap orang yang mau mengikut Engkau tetapi belum ada dukungan dari keluarganya boleh terus dikuatkan. Kami yakin dan percaya Bapa, setiap orang yang telah mendengar Yesus Kristus dan kasih-Nya suatu saat akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu ya Bapa, ajarkan kami untuk bersabar, untuk mendoakan keluarga kami, untuk mendoakan mereka supaya mereka boleh dilembutkan hatinya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan, Engkau yang menguatkan setiap jemaat-Mu. Begitu juga kami teringat mereka yang hari ini sedang ada dalam kekeringan rohani. Mereka yang hari ini sudah melupakan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjangkau mereka. Tuhan, memberikan kembali kepada mereka semangat dan api cinta yang mula-mula, sehingga mereka boleh terus mencari Engkau, sehingga mereka boleh terus rindu untuk bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, memberikan mereka jalan keluar, memberikan kepada mereka hati dan cinta yang baru kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa bagi jemaat dan anggota keluarganya. Kita berdoa bagi Bapak Petrus yang masih ada dalam proses cuci darah. Kita juga doakan Bapak Yao Choi untuk iman percaya dan kesehatannya. Kita juga doakan Mama Calvin pemulihan pasca operasi kankernya. Kita juga berdoa bagi Papa Kowilis untuk iman percaya dan kesehatannya. Kita juga doakan Mama Selvia untuk iman percaya dan kesehatannya. Kita juga doakan Papa dan Mama Lauseleni untuk iman percaya dan kesehatannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami rindu berdoa ya Tuhan untuk Bapak Petrus yang hingga hari ini masih harus terus menjalani proses cuci darah. Tuhan, di dalam proses ini Engkau yang menolong, terus menghiburkan, memberikan kekuatan dan memberikan juga sukacita. Tuhan, kiranya Engkau juga yang terus-menerus menolong Bapak Petrus untuk semakin hari melihat karya Tuhan yang begitu besar di dalam hidupnya. Tuhan juga yang menolong supaya beliau boleh terus-menerus Engkau pakai menjadi saluran berkat Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Yao Choi Tuhan, di dalam kondisi yang tentu tidak mudah untuk dilewati. Ada keputusasaan, ada kekecewaan, dan juga ada rasa, mungkin ada rasa marah di dalam hatinya ya Bapak dengan kondisi hidup yang dia alami hari ini. Tuhan, di dalam segalanya kami memohon Tuhan menjangkau dia untuk boleh juga mengetuk hatinya supaya dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa juga untuk Cieni dan mamanya, Tuhan yang menolong supaya di dalam segala hal yang mereka hadapi iman mereka boleh bertumbuh. Bahkan kami juga rindu ya Bapa untuk Mama Cieni boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk Mama Calvin. Kami bersyukur bahwa operasinya boleh berjalan dengan lancar. Tetapi ya Bapak, sekarang di dalam proses pemulihannya, kiranya Engkau menolong supaya proses pemulihannya dapat berjalan dengan cepat, dan setiap obat-obatan yang dimakan diminum boleh mempercepat proses pemulihan beliau. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk Papa dari Kowilis, kiranya Tuhan yang menganugerahkan iman kepercayaan kepada Papa dan Mama dari Kowilis, sehingga di dalam masa tuanya mereka boleh mengenali Yesus sebagai Juru Selamat di dalam hidupnya. Anugerahkan juga kesehatan dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan bagi Mama dan Papa Kowilis. Berdoa juga ya Tuhan untuk Mama dari Selvia, kiranya Tuhan juga di dalam kondisi ini Tuhan yang menjangkau Mama dari Selvia, menganugerahkan iman keselamatan sehingga Mama Selvia boleh percaya kepada Yesus. Berdoa juga ya Tuhan di dalam segala pergumulan yang dihadapi oleh Selvia dan keluarga, kiranya Tuhan yang menolong supaya keluarga ini boleh menjadi satu keluarga yang mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Mama dari Lauseleni dan Papa dari Lauseleni, kiranya Tuhan yang menolong di dalam segala pergumulan kesehatan. Tuhan yang menolong supaya Mama dan Papa Lauseleni Engkau selalu berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan supaya Engkau juga menganugerahkan iman percaya kepada Mama dan Papa Lauseleni. Kiranya Engkau boleh membuka hati mereka untuk boleh menerima Yesus sebagai Juru Selamat di dalam hidup mereka.
boleh membentuk hati mereka ya Bapa, untuk boleh menerima Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, kami menyerahkan setiap doa yang sudah kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Maka Tuhan, di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami, ajarkan kami untuk menantikan jawaban doa dari Tuhan. Ajarkan kami untuk memiliki rasa sabar di dalam hati kami, di dalam kami menantikan jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。